Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 bab kedua, yaitu peristiwa alam dan sosial di sekitar. Teks eksplanasi pada pertemuan pertama. Kompetensi dasar yang kita pelajari yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. 4.3 Mengkonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran kita yaitu melalui pembelajaran teks eksplanasi diharapkan siswa mampu mengidentifikasi informasi yang ada pada teks eksplanasi baik lisan maupun tulis, serta mengkonstruksi teks eksplanasi secara lisan dan tulis dengan kreatif selama proses pembelajaran. Materi pembelajaran kita yaitu pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi, identifikasi informasi dalam teks eksplanasi, dan konstruksi teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Ya, simak tayangan video berikut ini. Perbedaan antara pilek biasa dan infeksi virus corona dapat dibedakan dari jenis batuk yang muncul. Diketahui virus corona saat ini telah menginfeksi lebih dari 100.000 orang di seluruh dunia. Bahkan virus ini telah membunuh lebih dari 3.000 orang dan membuat kerugian besar pada pasar saham hingga industri perjalanan. Dilansir oleh Kompas.com, gejala infeksi virus corona sangat mirip dengan penyakit sehari-hari. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, demam menjadi gejala paling umum dari virus corona. Selain itu, sekitar 2/3 atau 67,7% pasien juga mengalami batuk, khususnya batuk kering. Dr. Walid Javaid selaku Direktur Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Mount Sinai Downtown mengatakan, batuk kering biasanya ditandai dengan tenggorokan yang gatal. Di sisi lain, batuk berdahak menghasilkan lendir dan terasa berderak di dada. Batuk berdahak bisa merupakan gejala dari sesuatu yang lebih jinak seperti pilek atau alergi. Artinya, sebagian kecil orang dengan penyakit virus corona menderita batuk berdahak. Berdasarkan keterangan WHO, gejala tambahan infeksi virus corona pada pasien ditemukan 18,6% pasien mengalami sesak nafas, 13,9% pasien sakit tenggorokan, dan 13,6% pasien sakit kepala. Akan tetapi, tidak semua batuk kering menandakan pengidapnya terinfeksi virus corona. Terlepas dari batuk kering atau berdahak, pasien harus tetap berada di dalam ruangan tertutup dan memantau gejala yang muncul. Jika demam dan batuk berlangsung lama, disarankan untuk segera pergi ke dokter. Namun yang terpenting, alangkah lebih baik mencegah daripada mengobati. Taktik pencegahan yang efektif diantaranya adalah dengan mencuci tangan dan mendisinfeksi lingkungan. Demikian Tribun News Update hari ini, nantikan berita lainnya hanya di tribunnews.com. Iya, berikutnya ada lagi tayangan video. Silahkan disimak. Hujan, apa itu hujan dan bagaimana proses terjadinya hujan? Hujan adalah air yang turun dari langit yang melalui dari beberapa proses. Sebenarnya, air hujan yang turun ke bumi itu berasal dari bumi itu sendiri, dari air laut, sungai, danau, dan air-air lainnya, seperti binatang, pepohonan, serta benda lain yang mengandung air. Air tersebut mengalami proses evaporasi atau penguapan akibat bantuan sinar matahari, dan air yang menguap akan melayang ke udara dan berkumpul dengan uap-uap air lainnya di langit. Di langit, uap tersebut mengalami kondensasi atau pemadatan dan menjadi embun. Ketika suhu udara semakin meningkat, akan membuat titik-titik dari embun semakin banyak berkumpul memadat dan akan menjadi awan. Dengan bantuan angin, awan-awan tersebut dapat bergerak ke tempat lain. Akibat bantuan angin pula, awan-awan kecil dapat berkumpul dan menjadi awan besar. Setelah kumpulan awan tersebut berada di langit yang bersuhu rendah, maka akan membentuk butiran es dan air. Karena beban semakin berat dan tidak mampu ditopang angin, akhirnya butiran-butiran air tersebut jatuh ke bumi atau biasa disebut dengan presipitasi. Karena semakin rendah awan, suhu udara semakin tinggi dan es atau salju terbentuk akan turun menjadi air. Namun, jika suhunya sangat rendah, maka yang turun ke bumi tetap sebagai es atau salju. Iya. Dari dua tayangan video tersebut akan kita bahas materi tentang teks eksplanasi, yaitu pengertian
dan ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses suatu fenomena alam dan fenomena sosial. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Sedangkan ciri-ciri teks eksplanasi adalah sebagai berikut. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, yaitu gambaran awal tentang apa yang disampaikan, kemudian diikuti dengan deretan penjelas, yaitu inti penjelasan apa yang disampaikan, atau urutan sebab akibat dari suatu fenomena yang dibahas secara mendalam dan berdasarkan urutan waktu. Memuat informasi berdasarkan fakta dan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Berikutnya, ciri teks eksplanasi yang ketiga yaitu hal yang dibahas, yaitu suatu kondisi dan fenomena yang bersifat keilmuan, serta teks bersifat informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca agar percaya hal yang dibahas. Berikutnya, identifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Paragraf eksplanasi dikembangkan berdasarkan gagasan utama atau ide pokok. Gagasan utama adalah gagasan yang dijadikan dasar dalam mengembangkan kalimat. Gagasan utama terdapat pada kalimat utama. Berikutnya, teks eksplanasi disusun berdasarkan fakta. Fakta adalah peristiwa atau kejadian yang sungguh-sungguh terjadi. Fakta terdapat dalam paragraf teks eksplanasi. Konstruksi informasi teks eksplanasi yaitu bagian-bagian teks eksplanasi dan susunan ulang teks eksplanasi. Teks eksplanasi diawali dengan pendahuluan, seperti yang ada pada ciri-ciri teks eksplanasi yaitu pernyataan umum. Kemudian pernyataan umum tersebut dijelaskan oleh beberapa deretan penjelas. Beberapa penjelas tersebut kadang disimpulkan dalam bagian penutup. Abstraksi merupakan penyajian singkat mengenai isi teks secara jelas dan akurat. Aspek yang perlu diperhatikan pada saat mengabstraksi teks eksplanasi yaitu membaca teks dengan cermat dan teliti, mencatat gagasan-gagasan penting yang tersirat dalam teks, yang berikutnya menyusun dan mengembangkan intisari teks berdasarkan gagasan-gagasan penting dengan bahasa Anda sendiri. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita kali ini, teks eksplanasi yaitu teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya peristiwa atau fenomena alam, sosial, budaya, atau yang lainnya, kemudian memuat informasi yang berupa fakta dan diawali dengan pendahuluan yang berisi pernyataan umum, kemudian pernyataan umum tersebut dijelaskan oleh beberapa deret penjelas. Nah, untuk penugasan nantinya yaitu buatlah teks eksplanasi seperti contoh pada video yang terdapat pada pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang satu fenomena, baik fenomena alam, sosial maupun budaya, dalam bentuk file PowerPoint atau video, boleh secara individu atau berkelompok, maksimal 3 anak, dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Ya, sumber pembelajaran kita pada kali ini yaitu buku bahasa siswa Bahasa Indonesia kelas 11 revisi tahun 2017 dan jenis-jenis teks dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Eko Sasi. Sekian dulu pertemuan kita ya membahas tentang teks eksplanasi. Ibu akhiri sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.